Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2A3 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kelompok kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Win Rate Mobile Legends menggunakan regresi linear berganda. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri yaitu Febi Vianti dengan NIM 0901 0221 008. Kemudian ada Saya, rekan saya. perkenalkan nama saya Dian Puspitasari dengan NIM 090102210006. Dan saya Yuniarnas Pratiwi dengan NIM 0901 0221 021. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian sendiri itu digunakan untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi dengan melakukan beberapa tahapan. Adapun tahapannya sudah ada di gambar seperti flowchart di sampingnya, yaitu pertama yaitu kita melakukan studi literatur, yaitu mencari sumber-sumber terpercaya seperti di jurnal, di artikel, dan penelitian yang memiliki konsepan yang sama dengan penelitian kami, kemudian mengidentifikasi masalah setelah didapatkan rumusan masalah dan mengetahui tujuan penelitian. Setelah itu, kami melakukan pengumpulan data dengan pengambilan data kami yaitu berasal dari Kaggle. Setelah didapatkan data, kemudian data tersebut dilakukan uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa bersama regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dan estimasi tidak bias dan konsisten dengan urutan uji yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas atau Glaser, kemudian uji normalitas. Kemudian dilakukan pemilihan model regresi terbaik, yang setelah itu dilakukan uji F, uji T, dan yang terakhir yaitu didapatkan kesimpulan dari data yang telah kami lakukan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Junior Ines. Untuk selanjutnya kita akan bahas kajian teori. Yang pertama, Mobile Legends. Game Mobile Legends terdiri dari dua tim yang setiap timnya berisi 5 orang yang memakai 5 jenis hero yang berbeda, yaitu support, marksman, mage, assassin, dan tank, yang memiliki tujuan untuk menghancurkan turret base lawan agar dapat memenangkan pertandingan. Yang kedua, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah percobaan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan satu variabel yang dipengaruhi atau dilambangkan oleh Y dengan lebih dari satu variabel yang mempengaruhi yang dilambangkan oleh X. Sebaiknya menggunakan data interval atau rasio. Untuk persamaannya sendiri yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. E ini sebanyak data atau variabel yang mempengaruhi atau X-nya. Yang ketiga, uji kelayakan model atau uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara holistik. Pengambilan keputusannya yaitu untuk H0 tidak memiliki pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan p-value lebih dari alfa. H1-nya memiliki pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu p-value-nya kurang dari alfa. Next. Yang selanjutnya ada uji hipotesis atau uji T. Uji T ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel-variabel independen lainnya konstan. Pengambilan keputusannya yaitu menggunakan tingkat signifikasi atau tingkat signifikan alfanya 5%. Untuk H0, BI-nya sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan p-value lebih dari alfa. H1-nya, B1-nya tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. P-value-nya kurang dari alfa. Next.
Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada beberapa ujinya. Yang pertama uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk persyaratannya, jika FIF lebih dari 0 dan nilai toleransi kurang dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Yang kedua, uji heteroskodesitas. Bisa menjadi masalah metode analisis diagram, yaitu titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 pada sumbu Y. Yang B, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik sebaiknya tidak berpola. Yang selanjutnya, uji normalitas. Untuk menguji apakah nilai tersebut termasuk dalam model regresi residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengambilan keputusannya, A, nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Yang B, nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau data tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linear atau residual pada periode T dengan error pada periode T-1 sebelumnya. Next. Pemilihan model regresi terbaik. Ada dua, yaitu forward selection dan backward selection. Untuk forward sendiri, metode pembentukan model regresi terbaik berdasarkan pendekatan dengan cara melakukan pemilihan variabel dengan memasukkan variabel bebas yang memiliki nilai korelasi terbesar. Nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Untuk backward, salah satu cara dalam mendapatkan model regresi terbaik dengan nilai signifikasi lebih dari 0,1. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya, data kita menggunakan jumlah 52 data. Variabel terikat atau dependen pada penelitian ini adalah win rate yang dilambangkan oleh Y, sedangkan variabel bebasnya atau independen yaitu offense overall X1, skill of effect overall-nya dilambangkan X2, magic defense X3, mana X4, physical attack X5, physical defense X6, HP X7, dan attack speed yang dilambangkan oleh X8. Untuk statistik deskriptifnya bisa dilihat pada tabel, ada nilai maksimum, minimum, median atau nilai rata-rata, dan standar deviasi. Untuk penduga, parameternya didapatkan model regresi awal sebelum pemilihan model regresi terbaik, yaitu Y46.0,2 sekian ditambah 0,82 sekian X1 ditambah 1,32 sekian X2 ditambah 0,02 sekian X3 ditambah 0,00044 X4 dikurangi 0,06 X5 ditambah 0,17 sekian X6 dikurangi 0,0052 X7 dikurangi 5,23 sekian X8. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dian. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Didapatkan dari tabel berikut, nilai FIF dari tabel prediktor seluruhnya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria Darwin-Watson test dengan signifikansi 5%. Nilai Darwin-Watson testnya sama dengan 1,8691, maka dapat diputuskan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi pada model regresi ini. Next. Selanjutnya, uji heterokedastisitas atau Glaser. Dari grafik tersebut, scatter di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak dapat
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima. Untuk uji normalitasnya, dengan hipotesis H0 sama dengan data distribusi normal, p-value lebih dari alfa, H1 data tidak berdistribusi normal, p-value kurang dari alfa. Dari tabel Shapiro-Wilk normality test dengan alfanya sama dengan 0,05, p-value lebih dari 0,05 dapat diputuskan bahwa H0 diterima sehingga dapat diputuskan bahwa data berdistribusi secara normal. Next. Untuk gambarnya, untuk gambar uji normalitas residualnya berdasarkan gambar, titik-titik plotting mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk pemilihan model regresi terbaik dibagi menjadi dua. Yang pertama, forward selection. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa model tersebut masih memiliki beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap win rate. Nilai maksimum p-value adalah 0,29802, lebih besar dari 0,05. Kemudian akan dicoba lagi mengurangi beberapa variabel independen. Next. Model regresi forward finalnya, berdasarkan model ini, didapat nilai maksimum p-value adalah 0,0194 kurang dari 0,05. Jadi skill effect overall dan offense overall adalah pengaruh untuk win rate, dan nilai adjust R-square nilainya sebesar 0,2627. Dapat disimpulkan bahwa variabel skill effect overall dan offense overall hanya menjelaskan 26,27% dari model ini, dan 73,73% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk yang kedua, backward selection. Berdasarkan model ini didapat bahwa nilai maksimum p-value adalah 0,781, lebih besar dari 0,05, maka variabel magic difference, mana, dan HP tidak mempunyai pengaruh untuk win rate. Dan nilai adjust R-square nilainya sebesar 0,03864 dapat disimpulkan bahwa variabel magic difference, mana, dan HP hanya menjelaskan 3,86% dari model ini dan 96,14% dijelaskan oleh variabel lain. Next. Untuk uji kelayakan model atau uji F, didapat H0 tidak memiliki pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, p-value lebih besar dari alfa. Untuk H1-nya memiliki pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, p-value kurang dari alfa. Diketahui p-value-nya ditemukan 0,00021446 kurang dari alfa, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga variabel skill effect overall dan offense overall memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel win rate. Untuk yang kedua, uji hipotesis atau uji T. Untuk H0-nya artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, p-value lebih besar dari alfa. Untuk H1 artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, p-value kurang dari alfa. Diketahui kedua variabel memiliki p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga variabel skill effect overall dan offense overall memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel win rate. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby Fianti. Selanjutnya yaitu interpretasi model.
Berdasarkan hasil pemilihan model regresi terbaik, didapatkan model regresi akhir sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 37,93 ditambah 0,6101 ditambah 1,243. Dari hasil analisis menjelaskan pengaruh setiap variabel bebas pada variabel terikat. Jika koefisien regresi bernilai positif, artinya variabel bebas terdapat pengaruh yang searah dengan variabel terikat. Namun, jika koefisien regresi nilainya negatif, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang berlawanan arah dengan variabel dependen. Variabel offense overall berpengaruh positif dan signifikan pada variabel win rate. Maka, setiap kenaikan variabel offense overall pada variabel win rate juga meningkat sebesar 0,6101%. Variabel skill effect overall berpengaruh positif dan signifikan pada variabel win rate. Maka, setiap kenaikan variabel skill effect overall pada variabel win rate juga meningkat sebesar 1,243%. Kesimpulan, pada penelitian ini telah dilakukan pengujian regresi linear berganda dengan data Mobile Legends yang diperoleh dari Kaggle. Dari perhitungan menggunakan software R Studio didapatkan model terbaik regresi awal yaitu Y sama dengan 46,028881 plus 0,824434x1 plus 1,32607x2 plus 0,02051x3 plus 0,00044x4 min 0,06686 plus 0,17268x6 min 0,00052x7 min 5,23185x8. Data terbebas dari multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 0,1. Tidak terjadi kasus autokorelasi dan heteroskedastisitas atau Glaser pada model regresi ini. Data berdistribusi normal karena p-value-nya lebih dari 0,05 yaitu 0,5723. Variabel skill effect overall dan offense overall memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel win rate berdasarkan uji T dan uji F. Berdasarkan hasil pemilihan model regresi terbaik, didapatkan model regresi akhir sebagai berikut. Y sama dengan 37,93 plus 0,6101 plus 1,243. Yang berarti variabel offense overall berpengaruh positif dan signifikan pada variabel win rate, maka setiap kenaikan variabel offense overall pada variabel win rate juga meningkat sebesar 0,6101%. Variabel skill effect overall berpengaruh positif dan signifikan pada variabel win rate, maka setiap kenaikan variabel skill effect overall pada variabel win rate juga meningkat sebesar 1,243%. Baik, itu tadi sudah kami paparkan hasil dari proyek UAS kelompok 3. Adapun jika ada kekurangan dalam penulisan kalimat di jurnal atau dalam melakukan penelitian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Hani Kaulasari yang sudah membimbing kami dalam proyek UAS ini dan asisten dosen yaitu Mbak Siti Nur Aida. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.